Perjalanan Luffy dan teman-temannya untuk menuju Grand Line memanglah tidak mudah. Saat ini mereka sudah tepat berada di depan gerbang pertama Grand Line, yaitu Gunung Terbalik. Sempat terjadi keraguan di antara mereka karena jika saja gagal melewati arus di Gunung Terbalik, nyawa mereka taruhannya. Ini bukanlah arus sungai biasa. Mereka harus melewati arus yang malah mengarah ke atas gunung dan kapal akan sulit dikendalikan. Namun Luffy dan kawan-kawan tidak bisa lagi mundur walau sempat kena mental setelah melihat banyak bangkai kapal di sana. Karena arus dan angin yang sangat deras, kapal mereka kehilangan kendali. Kemudi kapal patah dan kapal sedang mengarah ke batu yang besar. Luffy langsung bangkit dan menggunakan kekuatannya untuk menggapai bebatuan sehingga ia bisa mencegah kapal karam karena benturan. Setelah melewati pendakian yang mencekam, kapal Luffy akhirnya sampai ke puncak gunung dan sekarang saatnya mereka akan meluncur ke Grand Line. Luffy mengira perjalanan mereka menuju Grand Line sudah selesai. Namun karena kapal sudah tidak bisa dikendalikan, mereka hanya bisa terdiam pasrah setelah melihat di ujung sana ada seekor paus raksasa yang siap melahap mereka. Luffy mencoba menghentikan paus itu, namun semua percuma. Kapalnya bersama para kru sudah terhisap ke dalam mulut paus. Begitu sadar dari pingsannya, Luffy melihat paus itu terus menghantamkan dirinya ke tebing. Kekuatannya pun tak bisa menggapai paus itu. Tak lama muncul penjaga mercusuar yang langsung menyuntikkan obat bius kepada paus itu agar tidak terus-terusan membenturkan diri ke tebing. Luffy tentu saja semakin ketakutan dan mencemaskan kondisi temannya. Bapak tua pun berkata kalau teman-teman Luffy sudah meninggal dunia dan tak akan selamat. Luffy masih tidak percaya dan tak mau pasrah begitu saja sehingga ia memaksa Crocus untuk membantunya. Walaupun Crocus sudah menolaknya berkali-kali, tapi Luffy masih terus memaksa untuk membantunya mengeluarkan teman-temannya. Mereka berempat pun juga sama bingungnya dengan apa yang terjadi sebab sekarang mereka ada di dalam perut ikan paus. Apalagi sekarang kemudi kapal mereka sudah rusak. Tapi Usopp punya rencana karena ia melihat ada bangkai kapal lain dan bisa jadi suku cadang kemudinya masih bisa mereka gunakan. Asam lambung dari paus ini sangat berbahaya sebab bisa melarutkan apa saja yang terjatuh ke dalamnya. Sanji dan Usopp menuju ke bangkai kapal lainnya dan ternyata menemukan seseorang yang ternyata masih hidup. Namun orang ini malah ingin menyerang Usopp dan juga Sanji lalu ingin merebut kapal mereka. Tentu saja Sanji tidak akan membiarkan hal itu terjadi dan Usopp cepat-cepat mengambil kemudi baru untuk kapalnya. Orang misterius tadi pun berhasil mereka kalahkan, sementara itu Nami dan juga Zoro masih terus mencari cara untuk keluar dari mulut paus ini. Zoro juga mencoba membuat sebuah senjata yang akan mereka gunakan untuk membuka mulut paus dan saat Nami ditinggal seorang diri, dia malah mendapat serangan. Ternyata masih ada orang lain di dalam mulut paus ini. Tapi untunglah Usopp dan Sanji cepat kembali menolong Nami. Kedua orang ini pun ditawan oleh teman-teman Luffy dan saat diinterogasi oleh Zoro, satu fakta terungkap bahwa mereka adalah anggota komplotan Baroque Works, sindikat kriminal yang ingin menguasai salah satu kerajaan di Grand Line. Zoro bisa tahu karena dulu Zoro pernah mengalahkan orang seperti mereka, yaitu Mr. Seven. Sedangkan yang ada di hadapan mereka saat ini adalah Mr. Nine dan juga Miss Wednesday. Sementara itu di luar mulut paus ini, Luffy masih terus berusaha membujuk Crocus untuk memberitahukannya cara menyelamatkan teman-temannya yang sedang terjebak di dalam mulut paus ini.